Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, yang begitu mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau beri bagi kami. Ini adalah waktu yang berharga yang Tuhan percayakan malam ini bagi kami. Bapa, malam ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu, memuji memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu Bapa, Engkau Allah yang patut kami puji dan kami tinggikan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, malam ini Tuhan kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan kami. Firman-Mu yang menjadi pedoman hidup kami. Firman-Mu yang menyelamatkan kami. Ajari hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan menjadi saluran berkat di tengah-tengah kami. Berkati kami semua yang hadir. Terpuji Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, ini masih situasi dalam corona ya. Jadi saya tidak apa-apa pakai masker. Kebetulan saya pakai mic. Jadi suara saya bisa kedengaran di belakang. Amin. Iya. Sampai hari ini cerita corona belum berakhir. Betul ya? Dengan kehadiran corona ini banyak mengubah segalanya. Mengubah tatanan kehidupan banyak orang. Yang tadinya memiliki satu, ada yang nambah. Yang tadinya memiliki satu, malah hilang. Dan dengan kehadiran corona ini banyak juga orang-orang makin jauh dari Tuhan. Nah, di tengah-tengah corona ini, demi kesehatan kita, mengharuskan kita yang pertama memakai masker seperti yang saya lihat dari depan ini, semuanya pakai masker. Mengharuskan kita harus cuci tangan, mengharuskan kita harus jaga jarak. Jaga jarak demi kesehatan kita bersama. Iya, malam ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar mengenai apa yang sudah kita alami mengenai situasi saat ini. Iya, kita mau belajar mengenai tentang jaga jarak. Apa saudara? Jaga jarak. Nah, judul khotbah saya malam hari ini adalah jaga jarak aman. Jadi tidak hanya jaga jarak, tetapi jaga jarak aman. Iya, sebelum saya lanjut saudara, jauh sebelum corona terjadi, jaga jarak atau istilah jaga jarak ini sudah populer di kalangan kita orang-orang. Betul ya? Ya, kita boleh melihat di jalan-jalan, ada dituliskan di sana mungkin di belakang mobilnya, atau di belakang truknya, atau di belakang kontainernya, jaga jarak. Benar ya? Pernah melihat? Iya. Jaga jarak. Jaga jarak di sini dimaknai. Kita harus tahu dulu maksud dan apa tujuan jaga jarak itu, kan begitu. Jaga jarak di sini dimaknai supaya kita menjaga jarak tidak dekat. Betul ya? Ya. Supaya kita tidak dekat. Ketika ada tulisan jaga jarak, supaya kita tidak mendekat atau tidak dekat. Seperti itulah yang saat ini atau yang sering dimaknai dengan jaga jarak. Ya, orang tua juga saudara dengan anak-anaknya yang sudah muda-mudi akan mengatakan ketika dia sudah berpacaran, jaga jarak nak. Jaga jarak boru, jaga jarak amang, kan begitu kepada anaknya. Supaya apa? Ketika di dalam hal berpacaran juga ada jarak, tidak dekat begitu. Karena kalau dekat, iblis hadir.
Iya. Tapi malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar tentang jaga jarak aman. Jaga jarak aman. Nah, jaga jarak aman yang dimaksud di sini, bagaimana kita menjaganya supaya aman, kan begitu? Iya. Yang pertama kita harus jaga jarak dengan iblis. Dan yang kedua, kita juga jaga jarak dengan Tuhan. Tapi tunggu dulu, mungkin dalam pikiran Bapak Ibu Saudara, lu kenapa jaga jarak dengan Tuhan? Ada apa ini? Ini pengkhotbah sudah mulai lari. Tunggu kawan. Mari kita buka Alkitab kita Saudara. Di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Sudah ketemu? Ya. Di sana dikatakan mendekatlah pada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Saya ulangi Saudara dengan tegas, mendekatlah pada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Nah, jaga jarak aman. Yang pertama ini jaga jarak dengan Tuhan. Yang maksudnya jaga jaraknya mendekat. Bukan menjauh, bukan menghindari, bukan lari. Tetapi mendekat. Baru ini, kalau ini sudah setuju ya, jaga jaraknya. Ya. Dan yang kedua, jaga jarak dengan iblis, menjauh. Dan sebelum corona Saudara tenar saat ini, dalam Alkitab juga dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, Allah sudah berfirman di sana kepada Adam dan Hawa supaya juga menjaga jarak peristiwa di Taman Eden. Iya, Saudara ingat? Iya, pastinya Saudara tidak ingat karena belum pernah ke sana. Iya. Di sana Tuhan berfirman untuk menjaga jarak. Semua buah yang ada dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi tentang pohon buah yang baik, pengetahuan yang baik dan buruk ini tidak boleh kamu makan. Di situ jelas Tuhan menyuruh manusia, memerintahkan manusia supaya jaga jarak, supaya jangan mendekat dengan buah itu. Betul? Ya. Kenapa Tuhan berfirman selanjutnya, ketika kamu makan kamu akan mati. Jelas firman Tuhan berkata, akan mati. Ini perintah Tuhan jelas. Tetapi namanya manusia, datang iblis menggoda. Datang iblis. Inilah yang Tuhan mau dari kita, menjaga jarak dengan iblis. Yang artinya menjauh. Kenapa kita menjauh dari iblis? Karena iblis adalah sumber malapetaka. Kenapa kita menjauh dari iblis? Karena iblis adalah sumber kematian. Karena iblis sumber kesengsaraan. Jelas firman Tuhan dalam Kejadian 2 ini Saudara, ketika manusia itu memberontak, ketika manusia itu melanggar, memakan buah itu, dia tidak jaga jarak dengan apa yang Tuhan perintahkan. Akhirnya hilang sudah hubungan baik dengan Tuhan. Akhirnya apa Saudara? Adam dan Hawa diusir, dikarantina. Supaya jangan dekat-dekat lagi dengan Taman Eden. Sakit enggak? Sakit. Yang tadinya Saudara sudah enak-enak. Yang tadinya Saudara sudah
enak, mantap, nyenyak tidur, tetapi harus kehilangan kenyamanan itu karena apa? Ya hanya karena tidak taat pada Tuhan. Baik, kita lanjut saudara. Nah, kenapa kita supaya kita saudara aman, jaga jarak? Yang kedua tadi adalah jaga jarak dengan Tuhan, dengan mendekat kepada Tuhan. Ya ini jelas saudara. Nah, Bapak Ibu saudara berkati Tuhan, apakah kita cukup hanya mendekat begitu? Ya, perasaan kami sekeluarga sudah dekat dengan Tuhan. Amin. Perasaan saya pribadi sudah dekat dengan Tuhan. Amin. Tapi mari kita buktikan. Bagaimana orang-orang yang sudah dekat dengan Tuhan itu? Alkitab mencatat saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Apa dikatakan sana? Boleh baca dengan keras. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Amin. Amin. Iya. Harus kuat saudara katakan aminnya. Berarti saudara memang benar-benar mengimani. Kalau sudah dekat dengan Tuhan, tunduk pada Tuhan, melawan iblis, iblis akan lari. Alkitab jelas mencatat di sini bahwa kita harus tunduk kepada Tuhan. Ini adalah bukti kedekatan kita pada Tuhan. Bapak Ibu sudah berkati Tuhan, ketundukan kita diukur dari mana? Kan begitu. Perasaan saya sudah tunduk. Saya sudah menghormati Tuhan, saya datang ibadah KTM, kaum pria, ibadah pemuda, walaupun dari luar nengok-nengok, kan begitu. Ibadah hari Minggu, 1, 2, 3 hadir. Walak ni dia betunduk na Tuhan. Tapi ini bukti, saya ulangi, ini adalah bukti bahwa kita dekat dengan Tuhan. Jaga jarak aman dengan Tuhan itu dekat dengan Tuhan. Yaitu tunduk. Besar kuasanya ketika kita tunduk dengan Tuhan. Amin. Alkitab mencatat ketika kita melawan iblis-iblis, lari. Ketika kita tunduk pada Tuhan, masalahmu akan lari. Ketika kita tunduk pada Tuhan, masalahmu akan lari. Penyakitmu sembuh. Ada jalan keluar. Ketika saudara sudah iblis lari, aman. Karena cuma iblisnya sumber kekacauan dari segalanya. Bukan tetanggamu, bukan istrimu, bukan suamimu, bukan anak-anakmu. Tapi iblis bukan atasanmu di pekerjaan. Bukan pendeta, bukan orang-orang yang melayani di sini, bukan. Tetapi iblis yang menjadi malapetaka segalanya. Nah kalau sudah iblis lari, kalau sudah iblis sudah pergi jauh-jauh, ada masalah enggak? Enggak ada masalah. Kita yang bikin masalah. Benar? Nah kalau kita sampai hari ini merasa ada masalah, ya puji Tuhan. Kenapa Om bilang puji Tuhan ada masalah? Ya karena kita masih hidup, itu buktinya kita masih hidup. Artinya perjuangan belum selesai. Tetapi yang dimaksud di sini ketika dengan Tuhan masalah selesai, artinya saudara, kita bisa mengatasi masalah itu. Amin. Masalah apa yang terbesar dalam hidup kita? Gak usah jawab lah. Kalau masalah saya yang terbesar sampai sekarang saudara, sepatu saya belum ganti nih. Sudah 5,5 tahun.
Sepele itu Pak Ombing. Nanti WA akan nomor rekening. Haleluya. Ya. Ya. Setiap kita ada masalah, masing-masing ada masalah. Betul? Mungkin cita-cita yang gak tercapai. Ya, dianggap masalah. Anak gak besar-besar, dianggap masalah. Ada anak yang gak besar-besar? Tidak ada. Yang ada apanya yang gak besar? Imannya gak besar. Itu yang ada. Kenapa gak besar? Ya itu tadi, karena gak mendekat pada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mari kita lihat di dalam kitab Lukas 8, saudara. Di sini menceritakan ada satu orang saudara wanita yang menderita sakit pendarahan selama 12. Sebentar enggak itu Bapak Ibu? Ada yang bilang sebentar? Nanam jagung berapa kali panen saudara itu? Penuh lumung saudara. 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Saudara, orang ada yang cerita sama saya, dia sakit gigi 1 hari aja saudara. Rasanya dia sangat menderita sekali. Semoga saya tidak sakit gigi sampai hari ini, sampai besok-besok. Ya, berarti kalau orang yang sudah 12 tahun, berapa besok dia cik nyombe manaonong. Kan? Kayak mana lagi sakitnya nih manaon ini? Tetapi saudara, apa yang terjadi? Selama 12 tahun ini saudara, dia berusaha untuk sembuh. Dia pergi ke rumah sakit sana, dia pergi ke rumah sakit sana, dia pergi ke tabib sana. Kan? Dia gunakan BPJS, enggak sembuh-sembuh juga. Dia gunakan asuransi kesehatan, enggak sembuh-sembuh juga. Dia gunakan apa lagi saudara? Tak sembuh-sembuh. Ada usaha dia lakukan untuk kesembuhan, tapi tidak sembuh-sembuh. Uang habis, harta benda habis. Semua habis demi kesembuhan. Tetapi ketika dia datang kepada Yesus, ketika dia mendekat kepada Yesus, ketika dia menjamah jubah Yesus, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Penyakitnya disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Sederhana tuh jawabannya, hanya mendekat. Hanya itu. Mari kita baca. Dalam Lukas 8 ayat 43 sampai 45. Saya baca, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Alkitab jelas mencatat di sini apa? Maju mendekat. Sederhana toh? Jadi Pak Ombing, jadi masuk mana orang mendekat memahami itu Tuhan makan adang sehat-sehat tahu. Mungkin ada yang berkata seperti itu. Jadi Pak Ombing, apakah karena aku kurang mendekat pada Tuhan sehingga masalahku belum kelar-kelar? Bukan. Bukan itu. Tapi tunggu waktunya Tuhan akan selesai. Amin. Iya. Terus mendekat pada Tuhan. Tetap jaga jarak aman dengan Tuhan. Tetap jaga jarak. Supaya virus atau dosa-dosa itu tidak masuk. Virus itu adalah dosa. Supaya iblis lari. Luar biasa saudara, wanita ini saudara, kesembuhan dia dapatkan, jalan keluar dia dapatkan, masalah teratasi,
hanya dengan datang mendekat pada Yesus. Masalah kita saat ini apa? Anak yang mungkin kurang patuh, suami mungkin dijewer juga ngeyel, apalagi kalau istri jarang yang ngeyel, semuanya baik-baik istri, amin. Ya. Datang mendekat pada Tuhan, Tuhan cuma suruh itu kok. Melalui pembelajaran kita malam hari ini, apa susahnya mendekat? Tapi saya terangkan sekali lagi, saudara, mendekat yang bagaimana? Tunduk pada Tuhan. Bagaimana ketundukan kita pada Tuhan sampai saat ini? Apakah sudah benar-benar tunduk? Apakah sudah benar-benar masuk di dalam pribadi Yesus Kristus? Apakah sudah benar-benar mengenal Yesus Kristus? Di situ bukti ketundukan kita. Ketika kita, saudara, setiap hari merasa sukacita, merasa damai, merasa bahagia, ya kan? Tuhan berarti selalu hadir dalam hidup kita. Kita mencatat kalau kita mendekat, Tuhan mendekat. Makanya jangan jauh-jauh dari Tuhan, supaya Tuhan jangan jauh. Mendekat, maka Tuhan mendekat. Jadi disinilah, saudara, terbukti, saya katakan, disinilah terbukti karakter Yesus Kristus itu kayak mana begitu baiknya. Kenapa saya katakan demikian? Firman Tuhan berkata ketika kita mendekat, Tuhan Yesus mendekat. Di mana letak karakter Yesus di situ? Dia tidak egois, kawan. Dia tidak sombong. Ketika dia datang, walaupun kita penuh dosa, yang selama ini mungkin kita tambah-tambahin, tetapi kita mau tunduk di hadapan Tuhan, mau berserah pada Tuhan, kita mendekat pada Tuhan, Tuhan datang mendekat. Dia nggak malah pergi, nggak. Firman Tuhan ini jaminan, nggak ada bohong-bohongan. Amin. Ini semuanya benar. Buktikan. Ya, buktikan. Saya, saudara, hari ini sangat merasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Bukan saya merasa sudah dekat atau tunduk, tidak. Apa itu? Tadi malam, saudara tahu kan profesi saya, saudara, sebagai driver Grab kereta. Tadi malam saya coba on beat malam. Dari jam sebelum hujan, sekitar jam 8 ya, lewat ya, sebelum hujan deras. Saya dapat satu orderan, langsung datang hujan deras sekali. Merdongan, angin. Kalau saudara ada di luar, merdongan petir lagi, saudara. Mungkin saudara pasti mendengar lah, ya kan? Ya. Itu ketika petir atau hujan datang begitu lebatnya, itu saya dapat orderan kedua. Ini pangsit 99 yang di Simpang Pemda. Ya. Nah, kemudian, saudara, saya paksa terus bekerja sebagai driver Grab. Sampai tengah malam hujan reda. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Mogok kereta saya. Nah, mekel mah. Tapi OCD tadi malam. Mogok. Cara mogoknya pun, saudara, sederhana. Mati dulu lampunya, tup. Las mati madok masina, tup. Beh. Ngajelek pikirku. Itu posisi tengah satu di Simalingkar. Nah, singkat cerita, saudara, saya coba otak-atik. Perasaan pintar lagu ini, ya kan. Ku tengok lah screennya, pura-pura ku tengok. Dan ternyata pas. Yang ku perhatikan, putus satu screennya. Odora.
penyakitnya pikirku. Saya ganti. Kebetulan ada stoknya. Jalan, hidup. Dan sekitar 1 kilometer saudara, saya keluar dari Simalingkar sudah jalan besar. Jalan, apa itu namanya? Jamin Ginting. Mogok lagi untuk yang kedua kali. Beuh. Kalau kita dalam bahasa daging pasti ngomong ngasih gabion, kan begitu. Repot. Nah, ini bahasa-bahasa daging begini. Haruna masuk. Iya kan? Nah, pura-pura lagi kota atik. Tengok datang orang, apa namanya, orang becak di situ, nengok-nengok, mungkin dalam hatinya ini pura-pura ngetemnya di sini, kawan ini mengganggunya mungkin, kan begitu. Karena nggak ada situ ojol, teman saya. Posisi itu udah jam 1 lewat. Nah, nggak dapat solusi saudara, tetap mati. Tetap mati mesinnya. Akhirnya saudara, saya hebohkanlah satu komunitas. Taruhlah di WhatsApp komunitas. Tidak hanya satu komunitas saudara, ada 3 komunitas. Tuntang. Terakhir saya yang repot saudara. Repot kenapa? Menjawab telepon mereka. Bayangkan satu komunitas 20 orang kali 3. Memang gak semua nelpon. Dari satu komunitas mungkin 4-5. Tapi sudah repot saya mengangkati. Di mana posisi Pak? Di mana posisi Pak? Di mana? Biar kami OTW, biar kami. Wah. Ini berkat yang pertama saudara, respon yang baik dari teman-teman. Ini sudah saya anggap berkat. Ya, kalau saudara tidak anggap berkat, saudara lah itu kan begitu. Artinya ada yang merespon kesulitan saya, kan begitu. Akhirnya saya bilang sama yang lain, gak usah datang semuanya, 1 orang aja datang. Orang cuman mogok kok, saya bilang. Ya udah, datang. Terakhir diperbaiki, bisa hidup. Akhirnya saya pulang saudara ke Tanjung Selamat karena tinggal saya di sini saudara. Nah, singkat cerita saudara, ini saya nggak bohongan, 5 meter sebelum pintu rumah saya mogok yang ketiga kali. Onde mandi itu sedih, pikir saya dalam hati. Tuhan, apa yang terjadi? Ya memang mogok. Tapi puji Tuhan juga saudara, karena tinggal 5 meter lagi sampai rumah. Dah, saya masuk ke rumah, tup. Siangnya saudara, pimpinan KTM Rayon 2 datang ke rumah. Iya. Datang dia saudara, menemui saya, tup kami cerita-cerita. Nah, ternyata kehadiran dia membawa berkat saudara, haleluya. Apa itu berkatnya? Tiba-tiba teman telepon. Karena sebelumnya dia nelpon dulu sama kawannya ini. Aku lagi di rumah Pak Sihombing, keretanya mogok. Bla 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 bla. Terakhir saudara, di luar dugaan, di luar jangkauan, teman yang nelpon Pak Sibarani langsung bilang, butuh berapa Pak Hombing untuk memperbaiki sepeda motornya? Amin. Luar biasa enggak? Luar biasa. Ini saya katakan berkat luar biasa di luar jangkauan pikiran saya saudara. Butuh berapa Pak Hombing untuk memperbaiki sepeda motornya? Sosongono manianak dongan-dongan pikir saya dalam hati saudara. Saya tidak perlu sebutkan berapa saudara yang dia tolong, nanti kalau kurang baru saya kasih tahu sama saudara ya. Besok akan saya bawa ke bengkel. Nah, ini saudara, bukti bahwa Tuhan Yesus itu begitu baik bagi engkau dan aku. Amin? Iya. Di sini karakter Yesus benar-benar dia tunjukkan kepada kita, kepada wanita yang sakit pendarahan ini Bapak Ibu Saudara. Dia tidak egois. Ketika kita datang mendekat, Tuhan juga datang mendekat. Bukan malah menjauh. Paten. Karakter Yesus sungguh paten. Ada banyak teman-teman kita ketika kita datang mendekat, dia malah menjauh. Ada ya? Ada. Tapi Yesus mendekat. Yang artinya mata Yesus tertuju kepada wanita ini. Ketika mata Tuhan tertuju kepada wanita ini mengalami mukjizat yang luar biasa.
sakitnya disembuhkan, masalahnya diobati. Amin. Ya. Mungkin wanita ini akan berkata dalam hatinya, kenapa lah enggak dari dulu, sebelum 12 tahun yang lalu aku ketemu Yesus, bisa saja toh. Ya. Tetapi kenapalah harus 12 tahun harus kulalui dengan sakit? Mungkin kita berkata, kenapalah begitu lama ku alami sakit ini? Kenapalah begitu lama ku alami? Tidak ada jalan keluar. Itu pikiran kita. Tetapi percayalah, waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Ya, waktu Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Ada jaminan. Dekat Yesus ada jaminan. Dekat istri belum tentu ada jaminan. Dekat suami belum tentu juga ada jaminan. Dekat pendeta aja belum tentu ada jaminan, betul? Tetapi dekat Yesus Kristus ada jaminan. Jaminan apa? Jaminan keselamatan, jaminan kesembuhan, jaminan sukacita, jaminan berkat melimpah. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya percaya kita semua yang hadir saat hari ini bukan lagi orang Kristen seperti anak-anak. Tetapi saya percaya kita sudah menjadi seorang Kristen yang dewasa, yang kuat. Haleluya. Ya. Oleh karena itu saudara, mari kita buka Alkitab kita. Percayalah ini yang terakhir. Efesus 2 ayat 13. Ya. Amin. Amin. Kita dahulu yang sudah jauh menjadi dekat oleh darah Yesus. Inilah bukti baiknya Tuhan Yesus kepada engkau dan aku. Haleluya. Amin.